내기가 너무나도 힘든 것을 잘 알고 있기 때문에 인도네시아가 지금 체력적으로 좀 명플레이들이 있기 때문에 약하다고 생각을 들기. Di luar dugaan, pelatih timnas Vietnam Kim Sang-si malah ngomong begini usai Indonesia U23 kalahkan Thailand U23 di partai semifinal Piala AFF U23. Indonesia U23 akan bertemu Vietnam U23 di partai final Piala AFF U23 2025. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini, selengkapnya hanya di Kickoff Football. Berjalan seru dan juga panas hingga harus berlanjut sampai babak adu tos-tosan. Sangat menegangkan, skuad Garuda dipastikan lolos ke final Piala AFF U23 2025. Usai berhasil menumbangkan timnas Thailand U23 di babak semifinal barusan. Pertandingan berjalan sangat berat bagi kedua tim, sampai harus melalui babak eksekusi penalti. Di babak pertama laga, kedua tim bermain imbang tanpa gol. Namun permainan keras dan juga kasar tim tamu Thailand cukup menjengkelkan. Di babak kedua, skuad Garuda tertinggal terlebih dahulu dari gol Yot Sakur Burapa pada menit ke-60 lewat sepakan datarnya ke gawang Ardiansyah. Publik sepak bola Indonesia sempat dibuat deg-degan karena jelang akhir babak kedua, skuad Garuda Muda belum mampu menciptakan gol penyama kedudukan. Namun Jens Reven datang dengan gol pentingnya pada menit ke-84 lewat aksi headingnya dari situasi sepak pojok. SUGBK seketika bergemuruh dan membuat timnas Thailand terdiam sejenak. Skor imbang menjadi 1-1. Skor imbang ini bertahan hingga babak kedua usai, dan kemudian dilanjutkan babak extra time 2 kali 15 menit. Dan lagi-lagi, kedua tim bermain imbang 1-1. Mau tidak mau, laga dilanjutkan ke babak adu penalti. Dan ya, akhirnya di babak inilah, skuad Garuda menentukan satu tiket final Piala AFF U23 2025. Setelah penendang penentu kemenangan skuad Garuda menjadi milik Buffon yang berhasil menaklukkan kiper timnas Thailand dan mengakhiri skor menjadi 7-6 untuk kemenangan timnas Indonesia U23. Di babak final, skuad Garuda sudah ditunggu oleh timnas Vietnam U23. Usai di laga sore tadi, mengendaskan perlawanan timnas Filipina dengan skor tipis 2-1. Seperti diketahui, timnas Vietnam U23 menjadi tim pertama yang sudah memastikan diri berlaga di final Piala AFF U23. Timnas Vietnam U23 sempat kecolongan saat menghadapi timnas Filipina U23 di babak semifinal sore tadi. Sebab pada laga itu mereka sempat tertinggal oleh gol winger andalan skuad muda Askal, Xavier Mariona pada menit ke-36. Timnas Vietnam pada akhirnya bisa bangkit. Mereka mencetak 2 gol lewat upaya Nguyen Din Ba pada menit ke-41 dan Nguyen Xuan Ba pada menit ke-54. Pelatih timnas Vietnam U23 Kim Sang-sik bangga dengan keberhasilan tim asuhannya melaju ke final Piala AFF U23 2025. Pelatih asal Korea Selatan itu merasa Victor Lee dan kawan-kawan mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Kim Sang-sik pun bahagia bukan kepala. Pelatih asal Korea Selatan itu merasa taktiknya mampu dijalankan dengan baik oleh para pemain timnas Vietnam U23. Kemudian berbicara soal pertemuan timnya kontra Indonesia di partai final, Kim Sang-sik mengatakan hal ini sudah diprediksi sebelumnya. Bahkan dirinya mengaku tidak heran saat Indonesia bisa mengandaskan perlawanan timnas Thailand pada laga tadi. Menurut Kim Sang-si, anak asuh Gerard Vandenberg unggul jauh dari timnas Thailand U23. Selain itu, menurutnya partai final nanti kontra Indonesia akan menjadi partai besar bagi kedua tim, baik secara gengsi tim maupun pasangan supporter kedua kubu. Sejauh ini Kim Sang-sik sudah memberikan 1 gelar juara untuk sepak bola Vietnam, yakni mengantarkan timnas Vietnam menjuarai Piala AFF 2024. Dan kini Kim Sang-sik berpeluang besar memberikan trofi kedua untuk timnas Vietnam. Jadwal pertandingan timnas Indonesia pada fase keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 resmi mengalami penyesuaian. Perubahan ini dilakukan demi memberikan waktu pemulihan yang lebih ideal bagi para pemain usai perjalanan dan juga pertandingan berat melawan tim-tim top Asia. Di fase ini pasukan Merah Putih akan menghadapi 2 raksasa Asia, yakni Arab Saudi dan juga timnas Irak di grup B. Kedua laga akan berlangsung di Stadion King Abdullah Sports City Jeddah pada awal bulan Oktober 2025. Berdasarkan jadwal terbaru timnas, skuad Garuda akan menghadapi Arab Saudi pada hari Kamis, 9 Oktober 2025. Kick-off pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Kemudian timnas Indonesia kontra Irak pada hari Minggu, 12 Oktober 2025. Kick-off pukul 02.30 waktu Indonesia Barat. Perubahan jadwal ini merupakan hasil permintaan resmi dari PSSI kepada AFC
setelah mempertimbangkan kurangnya waktu pemulihan antara laga pertama dan laga kedua. Ketum PSSI Erick Thohir menjelaskan bahwa perubahan ini adalah bentuk komitmen terhadap asas sportivitas dan menjaga kondisi fisik para pemain. Meski harus digelar di jam-jam tidak biasa bagi penonton Indonesia, antusiasme terhadap perjuangan Garuda tetap tinggi. Dua laga penting di Jeddah ini akan menjadi ujian sejati bagi Rizky Ridho dan kawan-kawan. Mampukah Garuda mencuri poin penting dari lawan berat dan menjaga asa ke pentas dunia? Patut untuk kita nantikan. Ketum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa proses naturalisasi pemain keturunan Indonesia tidak bisa dilakukan sembarangan, apalagi karena sekedar ikut tren atau desakan dari warganet. Menurutnya, setiap nama yang masuk radar harus melalui seleksi ketat berbasis kebutuhan tim, komitmen pribadi, dan juga kesiapan administratif. Pernyataan itu muncul di tengah ramai kembali nama Tits Dallinga, striker boloknya asal Belanda yang pernah masuk radar naturalisasi timnas Indonesia. Namanya kembali mencuat usai oleh Romani mengalami cedera saat memperkuat Oxford United di ajang Piala Presiden 2025. Isu Dallinga punya darah Indonesia bukan cerita baru. Akun Halfblood_Indonesia bahkan membagikan arsip dari Archive NL yang mencatat keberadaan keluarga bermarga Dallinga di Tanjung Priok, Jakarta pada era 1950-an. Namun sejauh ini belum ada konfirmasi langsung dari Dallinga ataupun PSSI soal hubungan darah tersebut. Meski spekulasi soal naturalisasi mencuat, Dallinga sendiri sudah menegaskan ambisinya kembali memperkuat tim nasional Belanda. Ia tercatat melakukan debut bersama tim Oranye pada 21 November 2023 saat menghadapi Gibraltar. Erick menekankan bahwa pihaknya tidak akan mengejar pemain yang tidak punya komitmen penuh. PSSI lebih memilih pemain diaspora yang memang bersedia membela merah putih secara tulus, bukan karena gagal menembus timnas negara asalnya. Ipswich Town membuat gebrakan di bursa transfer musim panas dengan merekrut sosok berpengalaman di dunia sepak bola Inggris. Klub yang tengah bersiap untuk menghadapi kerasnya persaingan di divisi Championship itu resmi merekrut legenda Manchester United, yakni Ashley Young. Langkah mengejutkan ini menimbulkan tanda tanya besar. Bagaimana nasib bek timnas Indonesia Elkan Bagot yang juga tengah berjuang merebut tempat utama di lini belakang Ipswich? Pelatih Ipswich Town, Kieran McKenna, tidak ragu memberikan pujian setinggi langit untuk pemain barunya tersebut. Meski sudah memasuki usia kepala 4, mantan bintang Manchester United ini dianggap masih memiliki kontribusi besar, baik dari sisi teknis maupun kepemimpinan di ruang ganti. Ashley Young datang dengan segudang pengalaman dan juga trofi. Ia telah tampil sebanyak 750 kali sepanjang karir profesionalnya, dengan catatan 88 gol, serta memperkuat klub-klub besar seperti Manchester United, Aston Villa, dan juga Everton. Meski baru saja mendatangkan pemain sekelas Young, tampaknya posisi Elkan Bagot akan aman di Ipswich Town. Pasalnya Ashley Young berposisikan sebagai bek sayap, gelandang atau penyerang, sementara Elkan Bagot bermain di posisi bek tengah. Kabar kurang menyenangkan datang dari Ivar Jenner. Gelandang timnas Indonesia itu dipastikan absen dari skuad FC Utrecht yang akan tampil di babak kualifikasi Liga Eropa. Dikutip dari laman resmi klub, pemain berusia 21 tahun tersebut tidak masuk dalam daftar 22 pemain yang diboyong FC Utrecht untuk menghadapi klub asal Moldova, FC Sheriff, pada Jumat 24 Juli 2025. Dalam pernyataan resmi FC Utrecht, Ivar Jenner harus menepi lantaran mengalami cedera saat menjalani laga pramusim. Absennya Ivar Jenner tentu menjadi kabar mengecewakan, terutama karena sang pemain baru saja dipromosikan ke skuad utama FC Utrecht musim ini. Seperti diketahui, Ivar Jenner resmi naik kelas ke tim utama FC Utrecht untuk musim 2025. Performa impresifnya musim lalu bersama tim satelit FC Utrecht U21 menjadi salah satu alasannya. Meski gagal membawa timnya keluar dari papan bawah klasemen, kualitas Ivar Jenner dinilai cukup mumpuni untuk bersaing di level senior. Apalagi pemain kelahiran Utrecht itu sudah memiliki pengalaman internasional bersama timnas Indonesia. Teka-teki siapa dua pemain keturunan baru yang tengah dinaturalisasi mulai terbuka. Pertama ada sosok striker FC Volendam, yakni Mauro Zylstra. Selain nama Zylstra, PSSI juga disebut sedang mengejar satu sosok striker lain. Pemain yang dimaksud adalah Miliano Jonathans. Saat ini Miliano Jonathans masih terikat kontrak di FC Utrecht. Striker berusia 21 tahun itu diproyeksikan untuk menjadi salah satu andalan di klub dalam liga level tertinggi Belanda. Media lokal Belanda, Football Premier, dalam laporannya pada Kamis 24 Juli kemarin menyebut Miliano Jonathans sebagai target utama dari PSSI.
Persatuan Sepak Bola Indonesia juga sedang berupaya membujuk miliarder Jonathan untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Menurut sumber kepada Football Premier, negara yang ambisius ini berharap dapat segera memasukkan striker FC Utrecht tersebut ke dalam skuadnya dan menganggapnya sebagai prioritas utama, tulis media tersebut. Willem II, klub sepak bola Belanda, telah merekrut Nathan John, pemain belakang berusia 23 tahun, dengan kontrak 2 tahun dan juga opsi perpanjangan 1 musim. Nathan yang lahir di Rotterdam, memulai karirnya di Akademi Excelsior, dan kemudian bergabung dengan Swansea City di Liga Championship Inggris. Nathan telah menjadi pemain internasional Indonesia sejak debutnya pada 21 Maret 2024, dan telah bermain sebanyak 11 kali untuk timnas Indonesia. Dia menyatakan bahwa Willem II adalah langkah ideal berikutnya dalam karirnya setelah memiliki pengalaman berharga di luar negeri. Teknisi Direktur Willem II, Craig Herkens, senang dengan kedatangan Nathan John dan menyatakan bahwa dia memiliki pengalaman dan juga kemampuan menyerang yang kuat yang sesuai dengan gaya bermain tim. Nathan adalah pemain belakang sayap dengan pengalaman yang cukup dan kemampuan menyerang yang kuat yang sesuai dengan gaya bermain kami. Kami senang dia memilih klub kami. Dia masih relatif muda, yang berarti ada banyak ruang untuk pengembangan, sesuatu yang sesuai dengan visi Willem II, kata Herkens. Herkens berharap dengan kedatangan Nathan John dapat meningkatkan kekuatan tim dan mencapai ambisi mereka pada musim depan. Nathan sendiri berharap dapat menjadi bagian penting dari tim dan membantu Willem II mencapai kesuksesan. Dan itulah beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Jangan lupa nantikan berita-berita seputar timnas Indonesia selanjutnya hanya di Kickoff Football.